Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Franklin D. Roosevelt mengatakan, "Tak seorang pun dapat membuat Anda rendah diri tanpa persetujuan Anda." Artinya, sekuat apapun musuh atau bahkan intimidasi yang datang dari luar diri kita tidak dapat membuat kita jatuh pingsan jika kita memutuskan untuk tetap tegar dan keluar sebagai seorang pemenang. Ada seorang atlet yang bernama Arthur Ashe yang lahir 10 Juli 1943. Adalah seorang petenis dari Amerika. Ia memulai bermain tenis sejak usia 6 tahun. Pada September tahun 1968, ia menjadi juara di US Open Tennis Championship dan 5 Juli 1975 memenangkan gelar tunggal Wimbledon. Arthur adalah keturunan Afrika Amerika. Pertama, ia memenangkan turnamen kelas dunia. Tahun 1975, Arthur terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Kemudian tahun 1983, ia menjalani operasi otak. Dan setelah 2 kali operasi, ia dinyatakan terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang diterimanya. Arthur tidak menyerah pada penyakit yang dideritanya. Pada tahun 1992, ia mendirikan Yayasan AIDS. Yayasan ini menyediakan perawatan bagi penderita AIDS, sekaligus mempromosikan riset mengenai AIDS di seluruh dunia. Arthur mengumpulkan para petenis profesional untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit AIDS. Saat meninggal, jasadnya sempat disemayamkan di Gubernuran Virginia. Beberapa waktu kemudian di Stadion National Tennis Center di New York didirikan patung untuk menghormati tokoh yang tegar ini. Sebelum dia meninggal, seorang penggemar menuliskan surat kepadanya, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Namun dia menjawab, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang ke semifinal dan 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Jadi sekarang ketika sakit, seharusnya saya juga tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya?" Orang yang terbaring sakit sesungguhnya tidak akan pernah tergeletak ketika jiwanya tetap berdiri tegak di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana kita bisa kuat dan berbuah seperti Arthur Ashe ketika percobaan hidup mencoba mengempaskannya, berdirilah di dalam Tuhan dan tinggallah di dalam Dia. Orang yang tidak berdiri di dalam Tuhan akan membiarkan penyakit yang ringan ataupun kronis, kesulitan serta kegagalan yang kecil ataupun besar membuatnya jatuh dan tergeletak. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak dibiarkannya tergeletak. Sekalipun dia terjatuh, namun dia tidak tergeletak. Dia akan bangkit kembali, dia akan bangun kembali, sebab Tuhan tetap menopang tangannya, sehingga Tuhan tidak membiarkannya jatuh tergeletak. Dalam Mazmur pasal yang ke-37,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita perlu untuk terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, hanya dengan tetap tinggal di dalam Tuhanlah akan membuat kita dapat tetap teguh berdiri. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, namun tangan Tuhan yang tetap menopang kehidupan setiap kita. Sekalipun dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita sebagai manusia, terkadang kita bisa jatuh di dalam dosa, dalam kesalahan, dalam kegagalan. Namun tangan Tuhan tidak terlambat untuk mengangkat kita kembali, sehingga kita tidak dibiarkannya jatuh dan tergeletak, namun tetap bangkit berdiri, melangkah maju menuju kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, dan terus mengalami sebuah kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, sebab ketika kita tetap berada di dalam Tuhan juga, maka kita akan mengalami selalu ada pasokan yang baru yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Ada pasokan anugerah yang baru, kasih yang baru, kuasa yang baru, damai sejahtera, sukacita, bahkan pengharapan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan yang selalu baru tiap hari bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari belajar malam hari ini, tetaplah tinggal di dalam Dia. Kita akan mampu, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan kita akan bertumbuh, bahkan memberi buah yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita dapat menjadi berkat. Kita tetap dapat menjalani hidup ini sekalipun mungkin diterpa dengan berbagai macam pergumulan dan kesulitan. Namun ketika kita tetap berada tinggal di dalam Dia, Tuhan yang akan menjadi penopang dalam hidup setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan, bersyukur malam hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya malam hari ini Tuhan kami terus belajar, supaya hidup kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami menyadari bahwa hidup kami terbatas, penuh kelemahan dan kekurangan. Itulah sebabnya kami harus tinggal di dalam Tuhan, agar membuat kami mendapatkan kekuatan yang baru, anugerah yang baru, ada kasih, damai, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan ini sekalipun diperhadapkan dengan berbagai musim kehidupan yang silih berganti. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam berkat kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Orang yang berdiri di dalam Tuhan, dia akan tetap kuat. Sekalipun mungkin dia terjatuh, namun dia akan bangkit kembali, sebab Tuhan tidak membiarkannya tergeletak. Tangannya yang kuat menopang, mengangkat, dan menuntun untuk senantiasa dapat berjalan dalam kemenangannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.